Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada satu buah calon bonsai kelapa yang seperti ini ya teman-teman. Bonsai kelapa ini sudah cukup lumayan tua ya teman-teman, usianya sudah hampir 3 tahunan teman-teman, hampir 3 tahunan. Dan bonsai kelapa ini juga mempunyai bonggol yang panjang ya teman-teman, yang besar, namun dia mempunyai daun yang seperti ini teman-teman. Untuk daun yang seperti ini kurang saya sukai ya teman-teman, makanya di sini saya akan melakukan sedikit perawatan agar bonsai kelapanya menjadi bonsai kelapa yang bagus kembali teman-teman. Nah, dan tentu saja untuk melakukan perawatan pada bonsai kelapa ini saya sudah menyiapkan alatnya ya teman-teman. Tentu saja alatnya hanya pisau sayat seperti ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja mulai lakukan perawatannya teman-teman, dengan cara kita membuang tapis pada bonsai kelapanya seperti ini teman-teman. Kita lakukan penyayatan pada tapisnya ya teman-teman, karena tapis inilah yang menyebabkan bonsai kelapa kita tidak mau menumbuhkan daun yang kecil dan kerdil teman-teman. Dan untuk para pecinta bonsai kelapa pasti akan melakukan penyayatan pada tapisnya seperti ini teman-teman, karena setiap pecinta bonsai kelapa pasti menyukai daun yang kecil dan juga pelepah yang kerdil teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita lakukan pemotongan pelepah yang sudah tidak terpakai ya teman-teman, karena pelepah ini sudah hampir mengering, jadi kita buang saja teman-teman. Lumayan buat nambahin nutrisi dari akar ke pelepah yang baru ya teman-teman, atau tunas yang baru. Dan selanjutnya kita lakukan proses yang sama ya teman-teman. Kita lakukan perapian terlebih dahulu pada pelepah yang baru saja kita potong ya teman-teman. Kita lakukan dengan santai saja teman-teman, yang penting aman. Dan untuk selanjutnya kita lakukan proses yang sama teman-teman, yaitu kita lakukan sedikit penyayatannya teman-teman. Kita lakukan penyayatan seperti ini teman-teman. Nah, ternyata tapisnya ini sudah mengering dan sudah tua juga ya teman-teman. Kita lakukan proses yang sama pada bagian di sebelahnya teman-teman. Lanjut kita buang tapisnya seperti awal ya teman-teman. Dan tentu saja di sini saya juga akan membuang pelepah yang satu ini teman-teman, karena pelepah ini sudah hampir mengering juga ya. Lumayan atau sayang nutrisinya nanti kebagi-bagi dengan pelepah yang sudah tidak kita pakai. Jadi kita sebaiknya lakukan pemotongan seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa kita bersihkan bekas potongan pelepah yang baru saja kita lakukan pemotongannya teman-teman, atau pempruningan. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan proses penyayatan tapis dari atas seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan proses penyayatan dengan hati-hati ya teman-teman, karena di dalamnya terdapat pelepah yang masih baru ya teman-teman. Jadi jangan sampai
menggores ya, jangan sampai menggores pelepah yang masih barunya, agar pelepah yang baru tidak terkena luka ya teman-teman dari pucuk mata pisaunya. Nah, ini adalah tapis ya teman-teman. Kita lakukan pembuangan tapisnya. Dan selanjutnya kita lakukan pemerundingan pelepahnya seperti ini teman-teman. Saya sengaja banyak merunding ya teman-teman, karena saya menginginkan bonsai kelapa yang mempunyai daun yang kecil juga pelepah yang pendek teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan perlakuan atau proses yang sama ya teman-teman. Selagi di situ kita masih melihat tapis ya teman-teman, atau pembungkus pelepah baru atau tunas baru, kita lakukan penyayatan seperti ini ya teman-teman. Tentu saja tujuannya itu sama teman-temannya, untuk menghindari pembesaran atau pemanjangan daun dan pelepahnya teman-teman. Nah, kita lakukan proses yang sama ya teman-teman. Kita sayat sedikit-sedikit saja ya teman-teman, hati-hati jangan sampai pucuk mata pisaunya tembus ke pelepah yang baru ya teman-teman. Nah, karena di sini masih putih ya teman-teman, untuk pelepahnya masih putih seperti ini, jadi kita melakukan potong jangan sampai bawah ya teman-teman. Cukup dari situ saja, maksudnya dari yang batas hitamnya saja, yang putih jangan dihabiskan sampai bawah teman-teman, untuk menghindari patah tunas ya teman-teman. Dan di sini kita lakukan proses penyayatan kembali ya teman-teman, pada pucuk yang terakhir atau pada tunas yang terakhir teman-teman. Nah, kita lakukan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Yang penting pucuk mata pisaunya tidak melukai pelepah atau tunas yang masih baby ya teman-teman, atau masih baru. Nah, kita lakukan penyayatan seperti ini, dan jangan lupa kita rapihkan teman-teman. Dan kita lakukan pemotongan cukup sampai sini saja teman-temannya, jangan sampai ke bawah terlebih dahulu, karena masih putih ya teman-teman. Karena yang masih putih seperti ini masih rawan sekali mengalami patah tunas ya teman-teman. Ya, kita lakukan pemotongan dari sini ya teman-teman. Nah, sengaja saya lebihkan untuk melindungi seperti ini teman-teman, melindungi pelepah yang baru ya teman-teman, agar tidak kusam atau tidak rusak istilahnya. Nah, selanjutnya kita lakukan penekukan seperti ini ya teman-teman, agar pelepah bonsai kelapa kita tidak terlalu menjulang tinggi ya teman-teman. Kita lakukan penekukan dengan hati-hati ya, agar pelepahnya tidak patah teman-teman. Dan jangan lupa kita juga melakukan proses yang sama pada bagian yang sebelahnya, intinya agar tidak menjulang tinggi teman-teman. Ya, dan di situ masih ada sedikit sisa-sisa tapis ya teman-teman. Kita lakukan pembersihan sedikit ya teman-teman, agar bonsai kelapa kita juga bisa terlihat rapi dan bersih teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman.
kita lakukan penekukan lagi ya teman-teman, jika dirasa kurang melengkung ya teman-teman. Dan ini adalah tunas barunya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih pemula seperti saya. Dan jangan lupa berikan dukungannya juga ya teman-teman, dukungan untuk saya seperti like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai kelapa Nusantara.